Assalamu- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurul Adnin dari 12 MIPA 6 absen 21. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang landasan operasional politik luar negeri bebas aktif. Selain landasan ideal dan konstitusional, Indonesia juga mempunyai landasan operasional politik luar negeri bebas aktif. Landasan ini dibutuhkan supaya prinsip bebas aktif dapat dilaksanakan dalam politik luar negeri Indonesia. Oleh sebab ini, landasan ini senantiasa berubah sesuai keinginan nasional, kepentingan nasional. Sejak awal kemerdekaan hingga masa demokrasi terpimpin, landasan ini dinyatakan dengan maklumat atau pidato presiden. Pada tanggal 1 November 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat yang berisi tentang 4 poin. Poin pertama yaitu politik damai dan hidup secara berdampingan, secara damai. Yang kedua, tidak ada campur tangan dengan urusan negara lain. Yang ketiga ini 3, 1, 2, 3. Yang ketiga yaitu politik bertetangga baik dan bekerja sama dengan negara lain di semua bidang. Yang keempat yaitu senantiasa mengacu pada piagam PBB dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Oke, selanjutnya yaitu tentang landasan operasional politik luar negeri bebas aktif dari masa ke masa. Yang pertama, pada masanya demokrasi terpimpin. Pada masa ini, landasan operasional politik luar negeri bebas aktif Indonesia mengalami perubahan. Landasan operasional politik luar negeri tercantum pada alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 11, pasal 13 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan amanat presiden yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Dalam amanat tersebut, presiden mencantum 2 tujuan, yaitu tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang yaitu melenyapkan kolonialisme dan imperialisme, dan tujuan jangka pendek yaitu melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dan tetap mempertahankan kepribadian Indonesia di tengah-tengah pengaruh blok timur dan blok barat. Yang kedua yaitu pada masa Orde Baru. Pada masa ini, landasan operasional politik luar negeri bebas aktif kembali berubah. Pemerintah mempertegas aturan formal baru sebagai landasan politik luar negeri Indonesia. MPRS menetapkan TAP MPRS tahun nomor 12 MPRS tahun 1966. Ketetapan tersebut menyatakan sifat politik Indonesia, yaitu yang pertama bebas aktif dan anti imperialisme dan kolonialisme. Yang kedua sifatnya yaitu mengabdi pada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat. Yang ketiga, pada masa reformasi. Pada tahun ini atau pada masa ini, landasan operasional politik luar negeri direvisi. Landasan operasional politik luar negeri dapat dipahami dengan ketetapan MPR nomor 4 tahun 1999 tentang garis-garis besar haluan negara. Ketetapan tersebut menjabarkan sasaran yang harus dicapai, yaitu sasarannya ada 4. Yang pertama, menegaskan kembali pelaksanaan politik luar negeri. Tujuan yang pertama yaitu menegaskan kembali pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif menuju pencapaian tujuan nasional. Yang kedua yaitu ikut serta dalam perjanjian nasional atau internasional dan peningkatan kerjasama untuk kepentingan rakyat Indonesia. Yang ketiga yaitu
memperbaiki performa dan penampilan diplomat Indonesia dalam rangka suksesnya pelaksanaan diplomasi proaktif di segala bidang. Yang keempat yaitu peningkatan kualitas diplomasi dalam rangka mencapai pemulihan ekonomi yang lebih cepat dengan intensifikasi kerjasama regional maupun internasional. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan, ya namanya juga manusia punya salah, kalau nggak punya salah itu malaikat ya cakep.